Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi inverse. Sebelumnya, video-video sebelumnya kita telah membahas fungsi, operasi pada fungsi, kemudian fungsi komposisi. Selanjutnya kita membahas fungsi inverse. Nah, fungsi inverse yang akan dibahas terbagi atas 3, domain dan range dan sifat inverse fungsi. Kita langsung masuk ke sifat inverse fungsi ya. Pertama, fungsi bijektif. Jadi syaratnya suatu fungsi memiliki inverse jika fungsinya bijektif. Fungsi bijektif itu apa? Fungsi bijektif adalah daerah hasil, ini daerah hasilnya ya, hanya memiliki satu pasangan di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan di daerah hasil. Begitupun sebaliknya, daerah hasil memiliki tepat satu pasangan di daerah asal. Nah, inverse itu seperti ini. Dari daerah asal, kalau fungsi biasa fx saja, daerah asal ke daerah hasil, daerah asal kemudian demikian sehingga menghasilkan daerah hasil. Nah, jika inverse terbalik, dari daerah hasil bagaimana caranya sehingga didapat daerah asalnya. Selanjutnya, sifat inverse fungsi Y sama dengan fx, maka f inverse itu sama dengan X, jadi saling berkaitan. Contohnya, ada 2 contoh, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas dulu nomor 1. X sama dengan X pangkat 2 dikurang Y. Untuk mempermudah fx itu diganti Y ya. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 3. Nah, seperti penjelasan yang tadi, kalau misalkan fungsi itu dari daerah asal ketemu daerah hasil. Nah, sebaliknya sekarang kalau yang ini y-nya yang dicari, kalau fungsi biasa y-nya yang dicari, nah terbalik sekarang x-nya yang akan dicari. Maka untuk mempermudah kita balik saja. Kalau semuanya dibalik berarti tidak ada tanda yang berubah ya. Nah, karena yang ingin dicari adalah daerah X-nya, maka yang pertama adalah hilangkan dulu yang tidak memiliki variabel X, yaitu minus 3. Supaya hilang dijadikan 0, maka ditambah dengan 3. Maka di sini dapat X pangkat 2 sama dengan Y ditambah 3. Pangkatnya usahakan menjadi 1, supaya jadi 1 maka dibagi 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka di sini juga harus dibagi 2. Jika tidak tertulis sebenarnya dia adalah pangkat 1. Jadi dibagi 1/2. Nah, didapat X sama dengan Y tambah 3 pangkat 1/2. Nah, pangkat pecahan itu bisa diubah menjadi akar. Jadi X sama dengan akar Y ditambah 3 pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis, kemudian 2-nya ini di luar sini. Karena dia 2 tidak usah ditulis juga ya. Nah, ini X sama dengan akar Y dikurang 3. X ini adalah inverse-nya fx sesuai dengan sifatnya tadi ya. Maka Y-nya ini diubah menjadi, ini inverse-nya ya. Nah, Y-nya ini diubah menjadi X tambah 3. Begitu ya. Selanjutnya, bagian B. X sama dengan 2X tambah 1/3X dikurang 1. Untuk mempermudah lagi, Y sama dengan
2x ditambah 1 per 3x dikurang 1 dikali silang. Jadi ini Y 3x dikurang 1 sama dengan 2x ditambah 1 dikali masuk. Y kali 3x berarti 3xy ya. Nah, kemudian Y dikali minus 1 sama dengan minus Y. Di sini 2x ditambah 1. Karena yang mau dicari adalah nilai x-nya, maka semua nilai x diungsikan dulu ke sebelah kiri. Jadi di sini 3x Y ini supaya hilang dikurangi 2. Nah, ini di sebelah kanan berubah menjadi positif ya. Positif Y ditambah 1. Nah, di sini yang mau dicari adalah X saja. Jadi kasih keluar X-nya. Jadi di sini tinggal 3Y. X dikali 3Y sama dengan 3XY. Kemudian X dikali di sini 2. Sama dengan Y tambah 1. Maka didapat X sama dengan Y tambah 1 per 3Y dikurang 2. Maka inversnya sesuai tadi sifatnya X ditambah 1 per 3x dikurang 2. Nah, jika kita sudah paham cara seperti ini, sebenarnya kita bisa menggunakan cara ringkasnya. Misalkan fx atau y itu sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Caranya adalah inverse dari Y itu, ini kita balik. A berubah menjadi D. Dx yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Nah, C juga yang positif berubah menjadi negatif. Ditambah A. Nah, jadi kalau kita lihat ini, A-nya itu adalah 2 ya. Kemudian B-nya sama dengan 1. C-nya sama dengan 3. Kemudian D-nya sama dengan minus 1. Kita masukkan di sini. D-nya minus 1 berarti minus X. Dikurang. B-nya adalah 1. Per. C-nya sama dengan 3 berarti berubah menjadi minus 3. A-nya sama dengan 2. Ternyata tidak sama. Nah, kita masukkan minus, kita keluarkan minusnya. Minus dikali X sama dengan minus X, minus kali positif 1 sama dengan negatif 1. Per, ini juga bisa dihilangkan, dikeluarkan. Jadi di sini tinggal 3X. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Ini minus 1 ya, minus 1 dibagi minus 1 sama dengan 1. Jadi ini habis, jadi tinggal X ditambah 1 per 3X dikurang 2, sama saja. Jadi pilih cara yang menurut kalian mudah. Tapi konsepnya dari sini. Selanjutnya, kita ubah dulu juga ya, biar mudah. Y sama dengan 2X dikurang 5. Nah, ini
Di sini ada pangkat 1. Ingat ya, kalau tidak ditulis pangkatnya berarti itu 1. Kemudian yang di luar dijadikan penyebut sepertiga. Nah, supaya di sini hilang pangkatnya jadi 1, maka dikali dengan 3. Maka di sini juga dikali dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Ini dikali 3 di sini. Nah, ini habis. Jadi tinggal 2x dikurang 5. Nah, untuk mempermudah kita balik saja. 2x dikurang 5 sama dengan y pangkat 3. 2x sama dengan y pangkat 3 negatif 5 menjadi positif 5. Setelah itu x dibagi per 2. Maka di sini y inverse sama dengan yang y x diubah menjadi y inverse, maka y diganti menjadi x. X pangkat 3 ditambah 5 per 2. Selanjutnya bagian D. Ini x, jadi kita ubah lagi ya. Y sama dengan 2x tambah 1. Ini agar mudah kita menggunakan logaritma. A log B sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C. Ini dihafal ya. A log B sama dengan C. Maka B sama dengan A pangkat C. Kita lihat dulu. A-nya itu yang ada pangkatnya. Oh, berarti 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya. B-nya itu yang sendiri saja. Berarti dia Y. Kemudian C-nya itu yang merupakan pangkat. C-nya adalah X ditambah 1. Maka ini kita ubah menjadi 2 log B, B-nya Y, sama dengan X ditambah 1. Kita balik biar mudah. X tambah 1 sama dengan 2 log Y. Karena diharapkan di sini hanya X, maka didapat 2 log Y dikurang 1. Nah, di dalam logaritma ada namanya sifat seperti ini. A log A sama dengan 1. B log B sama dengan 1. C log C sama dengan 1. Jika sama-sama di sini, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, ini sudah jawabannya sudah sampai sini ya, tapi bisa disederhanakan menjadi 2 log Y dikurang 1 itu bisa diubah menjadi 2 log 2. Jadi kalau pengurangan dalam logaritma berubah menjadi bagi 2 log Y per 2. Nah, ini jawabannya ya. Jadi bisa sampai sini, sudah benar ini, tapi bisa juga sampai di bawah ini. Selanjutnya, jadi kita mencari nilai inverse X. Nah, karena di sini tidak ada GX-nya, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui GX-nya. Nah, pertama, F.G kita ubah menjadi FGX. X tambah 1
sama dengan minus 2x 2 dikurang 4x dikurang 1. Nah, F ini adalah 2x ditambah 3. Artinya nilai x diganti menjadi G x tambah 1. Jadi tulis 2 G x tambah 1 tambah 3 sama dengan minus 2x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 1. Nah, ini dihilangkan di sini, dikurang dengan 3, maka ruas kanan juga dikurang dengan 3. Jadi tinggal 2 G x ditambah 1 sama dengan minus 2 x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 1 dikurang 3. 2, tulis ulang ya. G x ditambah 1 minus 2x pangkat 2 dikurang 4x minus 1 dikurang 3 sama dengan minus 4. Selanjutnya, ini lagi, agar menjadi 1 saja, maka dibagi 2. Nah, ini dibagi 2, minus 2 bagi 2 sama dengan minus 1. Jadi tinggal minus x pangkat 2. Minus 4 dibagi 2 sama dengan minus 2. Kemudian ini 4 bagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya, karena di sini positif, agar mudah ya, kita jadikan positif di sini. Minusnya dikasih keluar. Jadi x pangkat 2 yang negatif berubah menjadi positif. Nah, yang ingin dicari adalah x. Nah, karena di sini adalah x tambah 1, maka kita misalkan x tambah 1 itu sama dengan x. Di sini kita jadikan x tambah 1. Kita jadikan x tambah 1. Nah, jika x tambah 1 saja, sedangkan di sini ada pangkat 2, maka bagaimana caranya agar di sini muncul pangkat 2? Salah satu caranya adalah di pangkat 2 kan. Nah, x tambah 1 pangkat 2 itu adalah x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Nah, padahal di sini x pangkat 2 sama ya, 2x sama, di sini tambah 2, di sini tambah 1, berarti ini baru tambah 1. Maka di sini agar menjadi 2, kita tambah menjadi dengan 1. Nah, ini sudah bisa kita ubah jadi Gx sama dengan minus x pangkat 2 ditambah 1. Bisa kita masuk minus x pangkat 2 dikurang 1. Selanjutnya, sudah diketahui Gx-nya. Sekarang kita mencari inverse-nya. Ini bisa disamakan dengan Y ya. Y sama dengan minus x pangkat 2 dikurang 1. Nah, untuk mempermudah, kita balik saja. Minus x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan Y. Jadi, minus x pangkat 2 sama dengan Y ditambah 1. Kemudian di sini minus 1, maka x pangkat 2 sama dengan minus Y dikurang 1. Masing-masing dikali minus 1 ya. Minus 1 kali minus 1 hasilnya positif. Maka ruas kanan juga dikali minus 1. Positif kali negatif hasilnya negatif. Maka x
supaya di sini jadi pangkat 1, kita kali dengan 1/2 atau dibagi dengan 2 ya. Maka di sini juga minus Y dikurang 1. Jika tidak tertulis maka dia ada 1. Jadi 1/2. Ini habis, jadi tinggal 1. X sama dengan, jadikan akar. Kalau pangkat 1/2 itu sama dengan akar minus Y dikurang 1. Maka inverse-nya kita ubah Y-nya menjadi X. Jadi minus X dikurang 1. Jadi inverse-nya itu adalah akar minus X dikurang 1. Nah, jika ingin mengetahui daerah asal hasilnya, perlu diketahui bahwa yang di bawah akar tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Paling rendah adalah angka 0. Jadi, untuk mengetahui daerah hasilnya maka minus X dikurang 1 dia harus lebih besar atau sama dengan 0, atau minus X lebih besar atau sama dengan 0 ditambah 1. Maka minus X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini negatif dijadikan positif dikali dengan minus 1. Jika dikali dengan minus 1, yang tadinya lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Jadi ini adalah daerah hasil. Daerah hasil atau range-nya G inverse. Selanjutnya, setelah sifat 2, kita masuk ke sifat 3, fungsi identitas. Di sini f dot inverse f itu sama dengan x atau identitas x, atau inverse x, inverse f, fx dot f itu sama dengan identitas. Contoh, ketahui fx sama dengan 2x dikurang 3, tentukan. Yang paling pertama adalah kita tahu dulu inverse-nya ya. Jadi kita harus tahu inverse-nya dulu. Jadi inverse-nya itu f inverse-nya itu adalah, untuk mempermudah, Y sama dengan 2x dikurang 3. Maka kita balik saja, 2x sama dengan 2x dikurang 3 sama dengan 9, sama dengan Y. Maka 2x sama dengan Y ditambah 3, sehingga didapat X sama dengan Y ditambah 3 per 2 dari sini ya, atau Y inverse sama dengan X ditambah 3 per 2. Nah, intinya seperti ini ya. Perhatikan, untuk mengetahui inverse-nya, jika dia ada satu variabel seperti ini, pertama adalah inverse-nya, buat dulu pernya 2 ke bawah, kemudian X-nya tetap, yang tadinya minus berubah menjadi positif. Kalau positif berubah menjadi negatif. Seperti itu ya, sama-sama hasilnya. Maka dimasukkan ini F inverse X sama dengan F inverse itu adalah X ditambah 3 per 2 sama dengan, nah F itu adalah 2x dikurang 3, berarti X-nya diganti menjadi X ditambah 3 per 2 dikurang 3.
Ini habis, 2 bagi 2 1, jadi tinggal X ditambah 3 dikurang 3. 3 dikurang 3, 0. Maka sisa X. Selanjutnya yang ini lagi. Didapat F inverse Fx. Nah, ini F inverse X-nya itu adalah 2X dikurang 3. Nah, F inverse itu yang ini ya, X ditambah 3 per 2. Jadi, X-nya diubah menjadi 2X dikurang 3. Dikurang 3, X dikurang 3 ditambah 3 per 2. Yang ini ya digunakan. Minus 3 ditambah 3 habis, jadi tinggal 2X per 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi tinggal X sama ya. Sama, jadi terbukti. Selanjutnya, sifat selanjutnya, inverse diinverskan lagi, maka hasilnya adalah fungsi itu kembali fungsi awalnya ya. Contoh. Soalnya seperti ini, fx-nya 2x dikurang 3. Jadi maka inverse x. Ini tadi sudah diketahui F inverse-nya ya. F inverse-nya itu pertama per dulu. Koefisien yang di depan dijadikan penyebut, jadi tinggal X yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Nah, ini F inverse diinverskan lagi. Artinya kita inverskan kembali. Misalkan ini F inverse ini kita sudah ubah menjadi Y. X ditambah 3 per 2. Jadi 2Y sama dengan X ditambah 3. Untuk memudahkan dibalik, X ditambah 3 sama dengan 2Y. Maka X sama dengan 2Y dikurang, ini positif 3 berubah menjadi negatif 3. Maka Y inverse sama dengan 2X dikurang 3. Nah, kembali lagi. Jadi kalau misalkan sudah diinverskan, kemudian diinverskan kembali, maka hasilnya kembali ke fungsi semula. Sifat ke-5. G.F inverse itu sama dengan F inverse dot G inverse. Ini jika F dan G fungsi bijak, maka berlaku persamaan ini. Contohnya, X dikurang 3, Gx-nya sama dengan minus X tambah 1. Jadi kita mulai dulu di G dot inverse. Jadi pertama kita cari dulu G dot F saja, tanpa inverse ya. Didapat G F X. Nah, G Fx itu sama dengan 2x dikurang 3. Sama dengan x-nya diubah menjadi 2x dikurang 3 ditambah 1. Sama dengan, masukkan minus 2x dikurang, minus kali minus hasilnya positif 3 tambah 1. Sama dengan minus 2x ditambah 4. Nah, ini belum diinverskan ya. Jika diinverskan, G dot F inverse, maka tadi caranya, buatkan dulu pernya, koefisiennya dijadikan penyebut, tinggal X, positif berubah menjadi negatif 4. Atau bisa minus dalam kurung X dikurang 4 per
2. Nah, kita lihat di sini lagi, jika F inverse dot G inverse. Ya, yang paling pertama adalah kita harus mengetahui dulu inverse-nya. Inverse-nya dulu dari F. Caranya ini, jadikan per dulu, kemudian koefisiennya di bawah ke bawah, jadi tinggal X yang tadinya negatif 3 berubah menjadi positif 3. Sekarang GX-nya, GX diinverskan, di koefisiennya dijadikan penyebut minus 1 ya, jadi tinggal X dikurang positif berubah menjadi negatif. Nah ini jika disederhanakan, X dibagi minus 1 minus X, minus 1 dibagi minus 1 sama dengan positif 1. Jadi kembali lagi. Nah, kita mulai. F inverse dot G inverse itu sama dengan, bisa kita ubah seperti ini. G inverse X. F inverse G inverse itu sama dengan minus X tambah 1. Kemudian F inverse itu 2X ditambah 3 per 2. Jadi masukkan nilai X ke sini. Ini minus X tambah 1 dimasukkan ke sini. Jadi hasilnya sama dengan minus X ditambah 1. Minus X ditambah 1 ditambah 3 per 2. Nah, sama dengan minus X ditambah 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 per 2. Apakah sudah sama? Sudah sama ya. Karena ini kalau dikali masuk, minus kali X sama dengan minus X. Minus kali minus hasilnya positif 4 per 2. Sudah sama. Jadi terbukti G dot F inverse itu sama dengan F inverse dot G inverse. Jadi sekian penjelasan saya mengenai inverse fungsi. Terima kasih. Untuk video yang lainnya silahkan klik di description box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.